Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 1 C Manajemen Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Dengan anggota yang pertama ada Christina Tanika Putri, yang kedua Maria Putri Ayu, dan yang ketiga Michael Eden Pohan. Kami akan memaparkan materi matematika ekonomi untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi fungsi matematika dan beberapa soal. Di pembahasan video ini, kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada pengertian fungsi matematika, di mana kita akan mengetahui tentang domain, kodomain, dan range. Yang kedua ada fungsi injektif, yaitu fungsi satu-satu atau setia. Yang ketiga, ada fungsi surjektif, yaitu fungsi into atau memiliki pasangan yang sama. Dan yang terakhir, ada bukan fungsi inverse atau yang bukan merupakan fungsi inverse. Halo semuanya, perkenalkan saya Christina Tanika Putri. Di sini saya akan menjelaskan subbab materi pertama, yaitu fungsi matematika, sebagai materi penghantar untuk kita dapat memahami materi-materi selanjutnya dalam video ini. Nah teman-teman, dalam fungsi matematika ini kita akan mengetahui apa itu domain, apa itu kodomain, dan apa itu range. Yuk mari kita simak. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi matematika adalah sebuah relasi yang dapat menghubungkan setiap anggota pada himpunan daerah asal atau biasa kita sebut dengan domain dengan suatu nilai tunggal, yaitu fx, dari sebuah anggota pada himpunan daerah kawan atau kodomain, sehingga kita bisa mendapatkan himpunan nilai dari kedua relasi himpunan yang biasa kita sebut sebagai himpunan hasil atau range. Nah teman-teman, dalam fungsi matematika terdapat istilah-istilah yang perlu dan wajib untuk kita ketahui sebelum kita mengoperasikan fungsi matematika. Yang pertama adalah domain atau daerah asal dari fungsi f yang biasa dilambangkan dengan df. Yang kedua ada kodomain atau daerah kawan dari fungsi f yang biasa dilambangkan dengan kf. Dan yang terakhir adalah range atau daerah hasil dari relasi kedua himpunan atau biasa kita sebut sebagai himpunan bagian dari kodomain karena terletak pada kodomain, di mana range fungsi ini biasa dilambangkan dengan RF. Baik DF, KF maupun RF merupakan lambang dari kodomain, domain, dan range dalam operasi fungsi matematika. Fungsi injektif. Fungsi injektif ini disebut juga sebagai fungsi satu-satu atau fungsi setia. Fungsi injektif sering disebut sebagai fungsi satu-satu. Contoh, fungsi f menyatakan a ke b, maka fungsi f dapat kita sebut sebagai sebuah fungsi injektif atau satu-satu. Jika pada setiap dua sisi yang berlainan di himpunan a akan dipetakan pada dua sisi yang berbeda di himpunan b, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi himpunan A ke fungsi himpunan B adalah sebuah injektif jika A tidak sama dengan B, maka fungsi A tidak sama dengan fungsi B atau ekuivalen. Dan jika fungsi A sama dengan fungsi B, maka A sama dengan B. Di grafik ini kita bisa melihat sebuah pasangan di dalam fungsi injektif. Seperti gambar yang pertama, A berpasangan dengan P, B berpasangan dengan Q, dan C berpasangan dengan R. Di grafik yang kedua, A berpasangan dengan Q, B berpasangan dengan P, dan C berpasangan dengan R. Fungsi surjektif yaitu fungsi into atau memiliki pasangan yang sama. Fungsi surjektif adalah suatu fungsi yang himpunan daerah hasilnya merupakan himpunan daerah kawan. Artinya, setiap anggota himpunan di daerah kawan memiliki pasangan dengan himpunan daerah asal. Pasangan anggota himpunan daerah asal dengan daerah kawan boleh sama, seperti fungsi A ke B.
dapat disebut fungsi surjektif apabila pada setiap anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Dengan kata lain, pada sebuah kodomain, fungsi surjektif sama dengan hasil atau range. Sekarang kita akan masuk ke contohnya. Di sini terdapat A, B, C, dan D pada tabel yang pertama, dan ada P, Q, dan R pada tabel yang kedua. Ini adalah contoh fungsi surjektif karena kedua tabel ini tidak ada yang jomblo atau memiliki pasangan yang sama. Saat ini kita akan memasuki subbab materi keempat, yaitu bukan fungsi inverse, di mana fungsi itu tidak memiliki inverse, sehingga bisa dikatakan sebagai bukan fungsi inverse. Mari kita mempelajarinya. Fungsi matematika bisa dikatakan sebagai bukan fungsi inverse apabila hasil inversenya adalah lebih dari satu, atau bisa dikatakan fungsi itu tidak setia atau jomblo atau tidak memiliki pasangan. Artinya setiap anggota himpunan di daerah kawan memiliki dua pasangan di daerah asal, sehingga dikatakan tidak setia, ataupun tidak memiliki pasangan sama sekali atau dikatakan jomblo. Sehingga pasangan anggota himpunan daerah asal dengan daerah kawan sama, atau daerah kawan tidak memiliki pasangan sama sekali di daerah asal. Jadi hasil inverse itu adalah himpunan yang terletak pada daerah kawan atau kodomain, sehingga menghasilkan himpunan daerah hasil atau range. Jadi syarat fungsi inverse adalah hanya memiliki satu pasangan atau setia, baik dari himpunan A dan himpunan B, atau bisa dikatakan himpunan domain dengan himpunan kodomain, sehingga keduanya ini memiliki fungsi bijektif antara satu sama lain. Jika tidak memiliki fungsi bijektif, berarti dikatakan sebagai bukan fungsi inverse. Kita bisa lihat di sini grafik bukan fungsi inverse ada 3 grafik. Pada grafik pertama ada F inverse, pada grafik kedua ada G inverse, dan pada grafik ketiga ada H inverse. Kita lihat dulu pada grafik yang pertama. Pada grafik F itu ada grafik B dan A. Kita bisa melihat bahwa pada himpunan B memiliki pasangan yang berjumlah satu pada himpunan A, begitupun A memiliki satu pasangan pada himpunan B, dan kedua sisinya hanya memiliki satu pasangan dan tidak ada yang jomblo ataupun tidak ada yang memiliki lebih dari satu pasangan. Sehingga pada grafik fungsi A bisa dikatakan sebagai grafik fungsi inverse. Kalau kita melihat kepada grafik yang kedua, yaitu grafik G, kita bisa melihat di sini ada tabel D dan C. Kita melihat pada tabel D ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan di grafik C, sehingga ini dikatakan sebagai grafik bukan fungsi inverse dikarenakan ada pasangan yang tidak memiliki pasangan atau dikatakan jomblo. Lalu pada grafik yang ketiga atau grafik H, kita bisa melihat ada tabel F dan tabel E, di mana pada tabel F kedua anggotanya memiliki masing-masing dua pasangan pada grafik E, sehingga ini bisa dikatakan bukan fungsi inverse dikarenakan tidak setia, atau anggota pada himpunan F memiliki dua pasangan pada anggota himpunan E. Sehingga kesimpulannya adalah dari ketiga diagram grafik di atas kita dapat menginformasikan bahwa inverse suatu fungsi belum tentu merupakan fungsi, tetapi dapat hanya merupakan relasi biasa. Jadi inverse fungsi G dan H bukanlah suatu fungsi melainkan hanya relasi biasa. Sedangkan inverse fungsi F merupakan suatu inverse fungsi, sehingga diperoleh sifat bahwa suatu fungsi yaitu F dari fungsi himpunan A ke himpunan B dikatakan mempunyai fungsi inverse dari B ke A, sebaliknya jika dan hanya jika fungsi merupakan fungsi bijektif atau memiliki satu pasangan dan setia, tidak ada yang jomblo, tidak ada yang selingkuh. Dan dalam sifat fungsi bijektif dari fungsi A ke fungsi B, A merupakan daerah asal fungsi F dan B merupakan daerah fungsi F, maka kita dapat mendefinisikannya, yaitu jika fungsi dari domain ke range adalah fungsi bijektif, maka inverse fungsi F adalah fungsi yang didefinisikan sebagai fungsi inverse apabila range fungsi adalah domain
kita memasuki latihan soal. Soal yang pertama, fungsi injektif. Misal, A sama dengan himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. B sama dengan himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Pasangan terurut di bawah ini yang merupakan fungsi injektif adalah A, F sama dengan 2,2, 3,1, 5,1, dan 7,1. B, F sama dengan 2,1, 3,2, 5,1, dan 7,2. C, F sama dengan 2,1, 3,2, 5,3, dan 7,4. D, F sama dengan 2,2, 3,3, 5,5, dan 7,5. Dan yang terakhir E, F sama dengan 2,4, 3,4, 5,4, dan 7,4. Pembahasan soal 1. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat dua bagan A dan bagan B. Kita akan ke bagan A terlebih dahulu. Di bagan A terdapat dua grafik. Grafik yang sebelah kanan memiliki nomor 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan di grafik yang sebelah kiri terdapat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di sini di bagian A ini bukanlah sebuah fungsi injektif. Bukan ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini 2 berpasangan dengan nomor 2, 3 berpasangan dengan nomor 1, 5 berpasangan dengan nomor 1, dan 7 berpasangan dengan nomor 1. Seperti sebelumnya yang telah kita pelajari tentang fungsi injektif, tidak boleh memiliki pasangan lebih atau memiliki pasangan yang sama. Jadi di bagian A ini bukanlah merupakan fungsi injektif. Kita lanjut ke bagian B. Ini juga merupakan bukan fungsi injektif ya kawan-kawan. Karena di bagian ini 2 berpasangan dengan 1, 3 berpasangan dengan 2, 5 berpasangan dengan 1, dan 7 berpasangan dengan 2. Ini bukanlah sebuah fungsi injektif karena memiliki pasangan yang lebih dan memiliki pasangan yang sama, lebih dari 1. Selanjutnya, kita ke bagian C dan D. Ke bagian C, kita melihat di sini di grafik sebelah kanan terdapat nomor 2, 3, 5, dan 7. Dan yang kiri terdapat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di sini 2 berpasangan dengan nomor 1, 3 berpasangan dengan nomor 2, dan 5 berpasangan dengan nomor 3, dan 7 berpasangan dengan nomor 4. Dengan hasil, di sini di bagian C disebut sebagai fungsi injektif karena mereka berpasang-pasangan, tidak lebih dan tidak memiliki sebuah pasangan yang sama lebih dari 1. Kita lanjut ke bagian D. Di bagian D terdapat 2 grafik lagi. Di sebelah kanan, grafik sebelah kanan terdapat nomor 2, 3, 5, dan 7. Dan yang sebelah kiri terdapat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di sini dikatakan bahwa bukan fungsi injektif. Mengapa? Karena terdapat nomor 5 berpasangan dengan 5 dan nomor 7 berpasangan dengan 5. Inilah yang membuat mengapa di bagian D ini disebut sebagai bukan fungsi injektif. Begitu pula dengan bagian E. Bagian E ini bukan juga disebut sebagai fungsi injektif. Mengapa? Karena semuanya grafik di sebelah kanan berfokus atau berpasangan kepada nomor 4 di grafik sebelah kiri. Inilah yang menyebabkan kenapa di bagian E ini dikatakan bukan fungsi injektif. Kesimpulan pembahasan. Diketahui A sama dengan 2, 3, 5, 7 sebagai domain, B sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sebagai domain. Ditanyakan
Manakah yang merupakan pasangan sifat fungsi injektif? Jawaban, fungsi injektif jika anggotanya A mempunyai pasangan yang berbeda di B. A. Bukan fungsi injektif karena anggota A 357 mempunyai pasangan yang sama di B yaitu 1. B. Bukan fungsi injektif karena anggota A mempunyai pasangan yang berbeda yaitu 1 dan 2 di B. C. Fungsi injektif karena setiap anggota A mempunyai pasangan yang berbeda di B. D. Bukan fungsi injektif karena anggota A 5 dan 7 mempunyai pasangan yang sama yaitu 5. Dan E. Bukan fungsi injektif karena anggota A mempunyai pasangan yang sama yaitu 4. Jadi jawabannya adalah C. Kita akan masuk soal 2, fungsi surjektif. Diketahui fungsi A 1, 2, 3, 4 dan B 5, 6, 7 yang dinyatakan dalam pasangan berurutan berikut ini. Manakah yang merupakan pasangan surjektif? Pada opsi A, fungsinya adalah pemetaan dari himpunan 1, yaitu angka 1 ke himpunan 2, yaitu angka 6. Lalu ada 2 ke 6, 3 ke 6, dan ada 4 ke 6. Lalu pada opsi B, fungsinya adalah 1 ke 5, 2 ke 6, 3 ke 6, dan 4 ke 5. Opsi C, fungsinya adalah 1 ke 6, 2 ke 7, 3 ke 5, dan 4 ke 5. Dan yang terakhir opsi D, fungsinya adalah 1 ke 5, 2 ke 6, 3 ke 7, dan 4 ke 7. Kita akan masuk ke pembahasan soal kedua. Di sini terdapat tabel A, di mana ada angka 1, 2, 3, dan 4 pada tabel yang pertama, dan ada angka 5, 6, dan 7 pada tabel yang kedua. Di sini baik 1, 2, 3, dan 4 memiliki pasangan yang sama, yaitu 6. Maka ini bukanlah fungsi surjektif dikarenakan 5 dan 7 tidak memiliki pasangan atau jomblo. Lalu tabel yang B ada angka yang sama, lalu di sini 1 dan 4 memiliki pasangan yang sama dan 2 dan 3 memiliki pasangan yang sama, yaitu 5 dan 6. Tetapi ada satu pasangan yang jomblo, yaitu angka 7, sehingga ini pun dikatakan bukan fungsi surjektif karena fungsi surjektif itu harus memiliki pasangan baik dari himpunan yang pertama ataupun himpunan yang kedua. Tabel C dan D, di sini ada angka yang tertera yaitu 1, 2, 3, dan 4 pada tabel pertama dan ada 5, 6, dan 7 pada tabel yang kedua. Pada tabel C dan D tidak ada yang jomblo, sehingga dapat disebut fungsi surjektif. Kesimpulan pembahasan soal kedua. Diketahui A yaitu domain, B yaitu kodomain. Ditanya, manakah yang merupakan pasangan sifat fungsi surjektif? Jawabannya, pada opsi A, bukan fungsi surjektif, karena tidak semua anggota mempunyai pasangan di A. Dan opsi B bukan fungsi surjektif juga karena tidak semua anggota B mempunyai pasangan di A. Lalu opsi C yaitu fungsi surjektif karena semua anggota B mempunyai pasangan di A. Dan yang terakhir opsi D sama juga yaitu fungsi surjektif karena semua anggota B mempunyai pasangan di A. Oke, next kita akan masuk ke soal yang ketiga, yaitu soal bukan fungsi inverse, di mana di sini ada 3 opsi, yaitu opsi A, opsi B, dan opsi C. Di mana soalnya di sini kita harus menentukan dari fungsi-fungsi ini manakah fungsi yang tidak memiliki inverse atau bisa dikatakan sebagai bukan fungsi inverse atau memiliki fungsi inverse. Di sini opsi yang A adalah Y sama dengan 2X plus 1. Untuk opsi B-nya 3X minus Y sama dengan 5. Dan opsi C-nya adalah Y sama dengan 2X kuadrat plus 3X plus 1. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Kita akan mulai dari pembahasan opsi A.
mencari inverse atau untuk menentukan apakah fungsi ini adalah fungsi inverse atau bukan fungsi inverse, kita akan menjadikan X sebagai fungsi di dalam Y terlebih dahulu. Tadi sudah diketahui bahwa fungsinya adalah Y sama dengan 2X plus 1, sehingga X-nya kita pindah ke sebelah kanan dan Y-nya kita pindah ke sebelah kiri, menghasilkan 2X sama dengan Y minus 1. Sehingga untuk mengetahui X-nya berapa, kita harus membaginya, yaitu Y minus 1 dibagi 2. Lalu untuk mendapatkan fungsi inverse-nya, kita hanya perlu mengganti Y dengan X, sehingga didapatkanlah fungsi inverse dari X adalah X minus 1 dibagi 2. Jadi, intinya opsi A ini memiliki inverse dikarenakan adalah opsi A hanya memiliki satu opsi, yaitu plus X minus 1 dibagi 2. Kita akan masuk ke dalam pembahasan opsi yang kedua, yaitu opsi B. Sama, untuk mencari inverse kita akan menjadikan X juga sebagai fungsi di dalam Y. Sudah diketahui bahwa fungsi dari opsi B adalah 3X minus 2Y sama dengan 5. Sehingga Y-nya dipindah ke sebelah kiri jadi 3X sama dengan 2Y plus 5. Untuk mengetahui X, maka kita harus membagi 2Y plus 5 dibagi 3, sehingga didapatlah fungsi inverse dari X, yaitu 2X plus 5 dibagi 3. Jadi opsi B ini juga memiliki fungsi inverse, dikarenakan dia memiliki inverse, yaitu satu opsi plus 2X plus 5 dibagi 3. Lalu kita akan coba masuk ke dalam opsi yang terakhir, yaitu opsi C. Untuk mencari inverse-nya, kita juga akan menjadikan X sebagai fungsi dalam Y. Selalu seperti itu ya teman-teman. Jadi kita masukkan fungsinya, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat plus 3X plus 1. Nah, kita akan masuk ke dalam soal yang rumit dikarenakan di sini ada pangkat 2. Di sini mengurut ya teman-teman, dari variabel tertinggi hingga variabel terendah hingga hanya konstanta. Di sini saya akan mengalikannya dengan 8, sehingga jadilah 8Y sama dengan 16X kuadrat plus 24X plus 8. Sehingga hasilnya 8Y sama dengan 16X kuadrat plus 24X plus 9, dikarenakan tadi ada 1. Seperti itu. Lalu kita akan coba masukkan 8Y plus 1, di mana dari 16X kuadrat plus 24X plus 9 ini itu adalah hasilnya 4X plus 3 kuadrat, merupakan bagian dari 4X plus 3 kuadrat dikali 4X plus 3 kuadrat. Lalu kita akan masukkan 4X plus 3 sama dengan plus minus akar 8Y, karena tadi kuadrat kita keluarkan jadi hanya 4X plus 3, lalu 8Y plus 1-nya jadi plus minus akar, karena dia akar ya, kita nggak tahu itu positif atau negatif gitu. Nah, 8X-nya tetap di situ, konstantanya ini pindah ke kiri, yaitu jadi minus 3 plus minus akar 8Y plus 1, sehingga didapatlah X-nya yaitu minus 3 plus minus akar 8Y plus 1 dibagi 4, sehingga fungsi inverse dari X-nya adalah minus 3 plus minus akar 8Y plus 1 dibagi 4. Nah, namun untuk fungsi inverse X merupakan sebuah fungsi. Suatu nilai X hanya boleh menggunakan satu pasangan Y. Namun dalam fungsi opsi C ini, nilai X itu mempunyai hingga dua nilai jawaban Y, sehingga jawaban ini tidak memiliki inverse. Karena di sini ada dua opsi teman-teman. Plus minus berarti dia memiliki dua opsi, sehingga opsi C ini bisa dikatakan bukan fungsi inverse karena fungsi ini tidak memiliki inverse. Jadi untuk kesimpulannya, dari ketiga opsi di atas, baik opsi A, opsi B maupun opsi C, opsi A dan B itu memiliki inverse, sehingga dapat dikatakan sebagai fungsi inverse. Sedangkan fungsi yang C, opsi yang C tidak memiliki inverse, sehingga opsi inilah yang dapat dikatakan sebagai bukan fungsi inverse dikarenakan tidak memiliki inverse. Jadi tolong diingat, fungsi inverse memiliki inverse dan bukan fungsi inverse adalah fungsi yang tidak memiliki inverse. Inilah kami, yaitu Tanika, Maria, dan Michael. Sampai jumpa di next video selanjutnya.